Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir untuk kian melembut, cerdas, dewasa, bijakan, hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Dan tentu saja menjadi niscaya mengamalkan nilai Pancasila yang luhur terpuji, keniscayaan dalam sehari-hari. Pemirsa, selamat menunaikan Qiyamul Lail, tarawih, tarwihah, salat yang dilaksanakan dengan insya Allah penuh kekhusyukan, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan esok mukminin mukminat yang tidak berhalangan syariat akan berupaya optimal untuk menyambung spirit dari Ramadan 1443 Hijriah, sehingga esok kita menyambutnya dengan saum, puasa di siang hari sampai dengan 1 hari lamanya. Cukup kita menghadapi puasa bukan 1 bulan lamanya, tapi 1 hari saja. Karena kalau kita berpikir bulan, maka seolah jauh. Namun ketika kita berpikir hari, sangat dekat. Sedekat rahmat Allah yang maha hebat. Kami keluarga besar Akademi Hikmatologi Nusantara menyampaikan marhaban ya Ramadan, sahrul rahmah wa ni'mah wa qiyam wa saum taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Kali ini kami sengaja untuk menukil perjalanan riset kami yang berupaya mendalam dalam rangkaian mimpi ataupun terjaga di akhir Sya'ban. Mengapa menjadi penting untuk disampaikan? Karena betapa indahnya di akhir bulan Sya'ban 1444 Hijriah, saudara-saudara kita antara lain yang sempat kami jadikan informan, 3 orang sengaja kami pilih karena memang yang kami dapati baru 3 orang inilah yang mengakhiri Sya'ban dianugerahi oleh Allah perjumpaan yang sangat istimewa dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu tak terkecuali di antara 3 informan itu, yakni adalah Bapak Muhammad Adam. Jadi jika dihitung 4. Yang pertama yang kami maksudkan adalah Kiai Haji Imam Fatoni. Kemudian yang kedua adalah Husnan. Yang ketiga De Muki Ramdhani. Kami sebut yang 3 utama karena 3 ini adalah santri yang sekaligus juga dianggap guru oleh Bapak Muhammad Adam, di mana
3 santri dari Bapak Adam ini dibersamai Rasulullah Muhammad SAW ketika akhir Syaban. Setelah kita melakukan in-depth interview yang mendalam, wawancara yang mendalam dengan Bapak Muhammad Adam, maka kami direkomendasikan untuk meneliti ulang. Kiai Haji Imam Fatoni, calon doktor ilmu sosial yang juga magister, kemudian Khusnan sarjana sosial, dan D. Mugi Ramdhani sarjana bisnis. Kami sebutkan dengan kelengkapan gelarnya sebagai bentuk penghargaan sekaligus identitas bagi diri-diri hamba yang mulia dan dimuliakan oleh Allah ini, sekaligus juga semoga menginspirasi akademisi, ilmuwan, cendekiawan, dan termasuk kami yang meneliti ini. Karena dengan inspirasi dari 3 informan yang sangat istimewa ini, harapannya tentu saja memasuki bulan Ramadan hari ini, semoga Allah memberikan perjumpaan kita dengan Rasulullah Muhammad SAW, baik mimpi maupun terjaga. Baik untuk 3 informan termasuk gurunya maupun kami yang meneliti, termasuk saudara-saudara kami yang sempat untuk menyimak dengan setulus, secerdas hati nurani. Kali ini saya sengaja membawakan syair atau sabdana yang ke 12.856 bertalian dengan Ramadan dan kegembiraan insan-insan yang berpembelajaran mutakin, 3 hamba yang kami sebutkan di muka, di mana hamba-hamba ini berupaya istiqomah. Ada yang begitu getol, di antaranya kami tidak sebut satu demi satu, selalu menegakkan sholat tahajud, witir, terus menerus istiqomah sesuai dengan risalah yang dibawakan Rasulullah Muhammad SAW. Qul amantu billahi tsumastaqum. Insyaallah dari rawahu Imam Abu Dawud. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomah dengan keimanan itu. Dan keimanan itu diterjemahkan oleh saudara kita bertiga yang istimewa ini, yakni adalah berupaya, talenta yang diberikan, dianugerahkan oleh Allah selalu disyukuri dengan tahajud dan witir. Meskipun beliau bertiga adalah orang-orang yang masih kokoh bekerja keras di siang harinya, bahkan ada kalanya lembur sampai menjelang malam, bahkan sampai malam hari. Kemudian di antara ketiga beliau yang hebat ini juga gemar sekali zikir, zikrullah, dan melantunkan selawat Ibrahimiyah. Di samping tentu saja adalah zikir-zikir yang lainnya. Bahkan di dalam pengakuan tulusnya dari ketiga informan yang kami sebutkan di atas, di muka, yakni adalah selalu melantunkan zikir siri Rasulullah Muhammad SAW, di mana ketika orang ini mendapati wasilah dzikir atau mendapatkan wasilah dzikir itu dari gurunya, yakni Muhammad Adam,
Dan zikir siri ini menurut informasi dari Gus Fatoni maupun Mas Kusnan dan Mas Mugi, ya, panggilan sehari-harinya itu bisa diminta ijazahnya pada Muhammad Adam. Mengapa tidak kami sampaikan di dalam forum yang insya Allah mulia ini? Karena supaya di antara penyimak atau pemirsa langsung bisa berhubungan dengan Muhammad Adam. Kemudian yang ketiga, kebiasaan yang dilakukan secara istiqomah oleh 3 informan yang kami sebutkan adalah sekecil apapun selalu berusaha berbagi rezeki, berbagi hadiah, terutama pada keluarganya. Setelah itu pada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak piatu, kepada anak yatim dan piatu. Dan 3-tiganya juga begitu setia pada gurunya. Sehingga mereka bertiga pun berupaya untuk berbagi hadiah dengan gurunya. Karena merasa dari gurunya mendapatkan ilmu, pengalaman, dan wejangan. Kemudian 3-tiganya pun berbagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Meskipun seorang guru Muhammad Adam tidak pernah meminta sesuatu secara langsung berkaitan dengan sekedar kebutuhan individu semata-mata. Karena itu, atas kemuliaan mereka bertiga sangat beralasan jika di akhir Sya'ban beliau bertiga, satu Gus Fatoni di akhir Sya'ban ditemui Rasulullah 2 kali. Kemudian Mas Kusnan pada saat halakoh bersama gurunya menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus di adegan yang kedua menyaksikan Rasulullah hadir di tengah-tengah halakoh kelembutan hati. Dan yang ketiga, di akhir Sya'ban, lebih tepatnya hari Selasa kemarin, untuk Mas Kusnan dan Mas Mugi. Yang Mas Mugi ditemui menyaksikan Rasulullah Muhammad SAW 3 kali. Dan 3 informan yang kami teliti menyaksikan dalam keadaan yakodo, dalam keadaan tersadar, dalam keadaan terjaga. Dan ini pun dalam tradisi ilmu sosial yang berbasis kualitatif ataupun grounded. Kami lakukan legitimasi atau pengabsahan kebenaran dari data ini melalui kiai sepuh di samping gurunya mereka bertiga, yakni adalah kiai sepuh Kiai Haji Mas Huri yang sekarang usianya 89 tahun insya Allah. Beliau sepanjang hari berpuasa kecuali 5 hari yang diharamkan, Idul Fitri, Idul Adha dan Tasrih. Dan sholat beliau yang mulia ini, beliau adalah hafidz, seorang yang hafal Al-Quran. Tuhannya saja dalam riset kami, sehari istiqomah 50 kali salam, 100 rakaat. Dan diikuti oleh murid dari Muhammad Adam ini. Mereka bertiga berupaya, ada yang 4 rakaat,
ada yang 8 rakaat, dan ada yang 12 rakaat melakukan sholat duha. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami akhiri dengan sabdanya yang ke 12.856, Ramadan Sahrul Muttaqin. Bagian pertama. Sahrul Ramadan, Sahrul Muttaqin, bulan orang beriman. Diseru orang beriman berpuasa untuk meningkatkan iman. Cerdas memilih jalan diridhoi Allah Maha Rahman. Beriman, sadar bahwa Al-Quran untuk semua insan. Di antara manusia ada yang fasik dan beriman. Orang beriman hanya memilih yang diridhoi Ar-Rahman. Pilihan tak bebas sekehendak diri, bersahwat keduniawian. Kampung Celaket Hadiningrat, Kota Malang, 17 April 2021. Terima kasih atas segala dukungannya. Semoga kita dimampukan oleh Allah untuk senantiasa menuju ridhonya dengan ragam ibadah mahdo dan ghairul mahdo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Maha